Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukron bi nikmat ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan syukuran yang kita panjatkan, nikmat kita ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selamanya kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kemudian yaumul jazaa kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, guru hebat SMP 3 Raja Desa, alhamdulillah pada hari ini acara kompel dalam jargon dipesot diajar bareng solusi tepat akan diisi oleh Ibu Nia sebagai calon guru penggerak yang akan menyampaikan praktik baik untuk kita bersamai, kemudian kita eksekusi dilaksanakan dalam berproses kita sebagai pendidik, pengajar atau guru di SMP Negeri 3 Raja Desa. Mudah-mudahan pencerahan praktik baik ini akan menambah pundi-pundi ilmu bagi kita, sehingga kita sebagai pendidik akan lebih matang lagi, matang tentang pengetahuan tentang kita sebagai pendidik, matang dalam mengeksekusi di lapangan, sehingga kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah, kurikulum merdeka, itu bisa terjawantahkan atau bisa dilaksanakan khususnya di SMP 3 Raja Desa. Nah, sebab apa? Kalau kita sudah mampu menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, kemudian dibarengi dengan kinerja kita yang lebih patuh pada terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya nanti akan disampaikan oleh Unia, yaitu dengan mengusung judul disiplin positif. Nah, disiplin positif. Nah, oleh karena itu sangat-sangat penting untuk kita bersamai, untuk kita cerna, dan kemudian kita laksanakan dalam praktek-praktek kita sebagai guru di SMP 3 Raja Desa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semua. SMP 3 Raja Desa semakin dikenal oleh masyarakat, semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga yang saya cita-citakan, yang saya ekspektasikan, mimpi saya bahwa SMP 3 Raja Desa ini menjadi tujuan bagi calon-calon siswa untuk belajar di SMP 3 Raja Desa. Oleh karena itu, sekarang yang sudah menjadi siswa di SMP 3 Raja Desa, mari kita pelihara. Bukan berarti seperti memelihara ayam, tapi kita pelihara, kita layani sesuai dengan tugas dan tupoksi kita sebagai guru di SMP Negeri 3 Raja Desa. Mudah-mudahan dengan pelayanan yang prima, mudah-mudahan anak merasa puas, orang tua merasa puas, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Target tahun depan 100 minimal, sehingga tahun depan 300 Pak Haji. Jadi menjelang pensiun Pak Haji akan melihat siswanya tidak 300. Pernah 300?
Berapa? Barulah 300 berapa? 280-an. Nah, belum 300. Insya Allah tahun depan kita berusaha, mudah-mudahan 300 terlampaui. Amin. Mudah-mudahan kegiatan ini dibarengi dengan niat yang ikhlas mencari ilmu, kemudian diberkahi oleh Allah, dilancarkan segala sesuatunya. Terima kasih, selamat mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kurniasi selaku calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah lebih luas dan sudah lebih terampil ya wawasannya dari saya. Hanya saja di sini saya akan sedikit berbagi ya, dan mengajak berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini sebelum ke materi pokoknya ada sebuah pengantar yang tentang budaya positif dari Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Ya, seperti dibahas pada pertemuan sebelumnya, waktu pendampingan juga saya membahas tentang bahwasannya pembelajaran kita itu karena kurikulum merdeka sudah berfokus pada peserta didik. Nah, di sini juga dalam konsep Dewantara ya, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan berdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, di sini berhubungan dengan budaya positif yang akan kita bahas, bahwasanya budaya positif dengan pendidikan, karena pendidikan berpusat kepada murid, maka budaya positif harus diterapkan dalam pendidikan untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu di sini mendengar tentang budaya positif, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Saya. Boleh Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu calon guru penggerak, baru pada kesempatan kali ini saya mengikuti kegiatan yang Ibu laksanakan. Sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Berkaitan dengan budaya positif yang berhubungan dengan peserta didik, dalam hal ini adalah menurut pemahaman saya itu menyangkut tentang hal-hal yang baik yang harus dikembangkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu akan melahirkan atau tercipta karakter-karakter yang diharapkan baik oleh guru, oleh lingkungan masyarakat, atau oleh keluarga itu sendiri. Jadi budaya positif itu adalah menurut saya hal yang baik yang harus diterapkan di lingkungan sekolah terhadap peserta didik, sehingga nanti akan melahirkan karakter-karakter sesuai dengan harapan kita semua. Itu yang menurut saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Haji mau menambahkan. Alhamdulillah. Pertanyaan itu apa yang Bapak ketahui tentang budaya positif? Baik, mengenai budaya positif yang saya tahu adalah merupakan kebiasaan yang berlaku baik itu di komunitas maupun komunitas yang lebih besar,
dalam hal ini adalah masyarakat, dan kita adalah masyarakat pendidikan yang tugasnya adalah menghadapi para siswa yang harus kita bentuk. Nah, dalam hal ini budaya positif yang berlaku di kalangan pendidikan, terutama di sekolah kita, ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa kita menganut pendidikan ini sejalan apa yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro. Nah, budaya positif yang saya ketahui di sini adalah bagaimana caranya membentuk para siswa dalam hal perubahannya tanpa sebuah tekanan, tapi kita menanamkan kesadaran. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ahmad dan Pak Haji Jenal yang sudah memberikan argumennya tentang budaya positif. Nah, bisa disimpulkan ya, berarti budaya positif itu sangat penting kita terapkan dalam pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, budaya positif. Kita bahas budaya positif lebih jelas lagi, bahwasannya budaya positif dalam konteks pendidikan adalah lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana warga sekolah saling mendukung, belajar, dan bekerja sama untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ini kemudian berkembang menjadi karakter-karakter yang baik, pada akhirnya membentuk budaya positif. Jadi berawal dari kebiasaan, budaya positif akan terbentuk dari kebiasaan yang baik. Karena dengan kebiasaan mereka berkarakter ataupun melakukan hal-hal yang baik, seperti dengan rekannya, dengan guru, kemudian guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, menciptakan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan itu maka akhirnya akan menciptakan kebiasaan baik dan memunculkan budaya positif. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik ini akan berkembang menjadi karakter ya, karena biasa dilakukan maka terbentuknya atau tertanam sebuah karakter. Hal yang dilakukan selalu baik, maka terbentuklah karakter yang baik pada diri juga, seperti itu. Kemudian tanggung jawab seorang guru adalah memastikan lingkungan ini terjaga dan mendukung perkembangan potensi setiap murid dengan cara memelihara, melindungi, dan memperbaiki kondisi belajar sehingga setiap murid dapat tumbuh dengan optimal. Ya, dengan budaya positif, lingkungan yang positif, menyenangkan, nyaman, maka akan tumbuhlah murid ataupun perkembangan murid yang optimal ya. Selanjutnya, saya akan membahas konsep inti budaya positif. Di sini dalam konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas bersama satu persatu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti kita ketahui, kurikulum Merdeka ini paradigma baru itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jelas, pembelajaran diferensiasi biasanya Pak Ahmad diawali dengan mengetahui kebutuhan awal peserta didik dengan tes apa Pak Ahmad? Asesmen awal atau asesmen diagnostik ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendiferensiasikan, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, di sini jelas
diferensiasi ini membentuk ataupun bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 ya? Ya, ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Seperti dalam lagunya ya, boleh ya kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sebagai selingan materi kita ataupun ice breaking. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu ya. Boleh kan jadi ada pergerakan ya, ada gulung-gulungnya Pak. Jadi agak beda lagi Pak. Boleh ya, satu kali lagi biar ada pergerakan kembali. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ya. Bukan murid saja yang butuh hiburan ya Pak. Nanti kita akan bahas ada kebutuhan kita juga untuk kesenangan, hiburan ya. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya mengambil pengertian dari pendapat Dr. William. Di sini kita itu terbiasa dengan menganggap paradigma baru ini miskonsepsi atau salah penafsiran ya. Di sini akan diluruskan oleh pendapat Dr. William bahwasannya ada ilusi guru mengontrol murid. Kalau biasanya kita memahami mengontrol murid itu ya kita hanya fokus pada murid, tapi di sini miskonsepsinya diluruskan oleh Dr. William bahwasanya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berarti kita itu memotivasi atau mengajak murid itu harus memang murid memiliki dorongan dari dirinya, dari hatinya ya, bukan dari paksaan kita. Nah, di sini guru mengontrol murid itu maksudnya walau tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi karena permintaan atau keinginan muridnya untuk dikontrol. Karena kan tugas guru adalah menuntun ya, menurut Ki Hajar Dewantara ataupun ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, guru itu sebagai penuntun. Dan di sini juga guru mengontrol murid ketika diinginkan oleh murid tersebut. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ya. Jadi di sini tugas guru mengontrol sesuai keinginan murid ya. Karena pada dasarnya setiap murid itu memiliki apa? Memiliki kodrat alamnya masing-masing, memiliki potensi masing-masing yang dia bawa sejak lahir ya. Hanya tugas kita adalah menuntunnya, tidak harus memaksa. Jadi ibarat kalau peribahasa tema matahan lauk ngapung gitunya. Jadi sesuai potensinya ya. Jadi ketika kita potensi anak dalam hal menulis, kita tuntun peserta didik tersebut sesuai kemampuannya atau kodrat alamnya, yaitu kemampuan menulisnya. Jangan memaksakan untuk peserta didik itu atau murid itu berpidato, karena memang potensinya itu menulis seperti itu. Jadi kita memang berpihak kepada murid, dan di sini juga kita bertugas untuk mengontrol apa yang dibutuhkan murid dan mengontrol
murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk memperbaharui murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, biasanya kita melakukan peserta didik agar melakukan apa yang kita inginkan atau mengerjakan tugas yang kita inginkan. Kita dengan membujuk. Nah, tetapi di sini kata Dr. William bahwasanya tugas kita itu menumbuhkan motivasi pada peserta didik tersebut, bukan membujuk dengan berbagai rayuan agar mereka mengerjakan apa yang kita inginkan. Ya, harus tumbuh dari motivasi peserta didik sendiri. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya dengan mengkritik ya, kita itu biasanya anak menulisnya jelek, dikatakan di tulisannya jika ceker hayam atau cakar hayam gitu ya. Tulisannya jika kabel pajelit ya, seperti itu. Nah, itu berupa kritikan, maksudnya itu biasanya guru itu untuk memberi motivasi peserta itu lebih semangat lagi belajar menulis. Tapi hal seperti itu salah. Kita di sini mengkritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik itu malah membuat gagal. Jadi mematahkan hati, mematahkan semangat peserta didik itu. Tugas kita seharusnya memberi apa? Motivasi ya, ataupun dengan kata-kata yang lebih lembut. Nah, kalau tulisannya lebih bagus, pasti tulisannya dipandang lebih indah. Boleh seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya peserta didik terdorong, oh iya ya, seperti itu. Kalau tulisan bagus saya bisa dipandang indah, berarti dia akan muncullah motivasi untuk belajar menulis dengan baik. Tapi ketika dengan mencela, bisa saja hal tersebut menyakiti atau mematikan identitasnya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Biasa kita itu ya, karena memiliki kebutuhan dasar manusia, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, di sini ada memaksa guru memaksa murid untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan tugas sesuai yang kita inginkan, tetapi tidak timbul motivasi peserta didik. Nah, di sini akan menimbulkan keterpaksaan, dan pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, mungkin saja waktu kita paksa murid itu melakukan sesuatu ataupun mengerjakan tugas ya dengan paksaan, bisa saja pada waktu itu dia mengerjakan, tetapi bisa di lain waktu dia mengabaikan karena memang pada dasarnya tidak ada motivasi pada dirinya, hanya terpaksa. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru masih kita tadi bahas. Yang pertama berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, tadi yang kedua dengan pendapat miskonsepsi dari Dr. William. Sekarang ada paradigma stimulus respon ya, mengubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Di sini dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini berarti pada dasarnya ketika kita ingin memperbaiki atau merubah ya, nah kita itu harus sedikit-sedikit atau perlahan mengubah sikap perilaku kita ya. Atau bisa diartikan ketika suatu tujuan ingin tercapai, maka ubahlah paradigma ataupun pemikiran
kita. Kita coba menggunakan model contoh model problem based learning ya di kelas, tetapi masih menggunakan metode ceramah contohnya. Metodenya sudah digunakan, modelnya ataupun yang dipilih sudah tepat, tetapi ternyata masih menjawabkan dengan metode ceramah. Nah itu kalau dengan pendapat Ki Hajar Dewantara itu tidak sesuai dengan kodrat zaman. Ya, karena pendidikan itu menuntun pada kodrat alam murid dan kodrat zaman, mana guru itu harus mengikuti perkembangan. Nah, ketika hal itu atau pembelajaran yang telah dilakukan tadi tidak berhasil, maka ubahlah paradigma atau pemikiran tersebut agar pendidikan lebih tepat lagi. Berarti sudah menggunakan model problem based learning contohnya ataupun project based learning ya. Tapi kita tambahkan lagi dengan penggunaan IT-nya ya. Kemudian biar pembelajaran lebih menarik, boleh kita menampilkan PowerPoint, video yang bisa memberikan ilmu baru atau pengalaman baru bagi peserta didik. Karena kan biasanya di awal kita juga ya melakukan penilaian ataupun pemahaman tentang asesmen diagnostik. Kita bisa tahu kebutuhan peserta didik kita atau murid-murid kita itu lebih tertarik pada hal yang mana nih? Ataukah yang berbentuk video kah pembelajarannya atau yang berbentuk gambar kah? Nah, di situ berarti kita sudah menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan mengubah paradigma pemikiran kita untuk menjadi skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek yang realitas ya. Selanjutnya di sini ada kita perubahan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita akan berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada awalnya itu realitas kebutuhan kita sama, menulis stimulus respon. Nah, karena kita itu harus berubah ke paradigma teori kontrol, maka realitas kebutuhan kita berbeda ya. Seperti setiap orang kan tadi juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang, setiap murid itu punya kodrat alamnya masing-masing. Jadi mempunyai motivasi masing-masing, mempunyai potensi masing-masing. Maka di sini kita jangan menyamakan peserta didik atau murid kita, tetapi lihatlah murid-murid kita itu dengan berbagai perbedaan. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tadi memiliki kebutuhan yang berbeda, jelas juga pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dulunya di stimulus respon semua orang melihat sama. Ya, ternyata di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, seperti pemahaman peserta didik. Ketika kita menjelaskan di kelas, si A bisa lebih memahami, belum tentu si B lebih memahami apa yang kita sampaikan. Itu karena gambaran ataupun apa yang ditangkap peserta didik itu berbeda-beda. Selanjutnya, dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita itu tidak harus menyamakan semua orang ya, tetapi setiap orang itu berbeda sesuai tadi dengan kodrat alamnya masing-masing ya. Pemahaman maupun tadi dari kebutuhannya, kemudian gambarannya, kemudian tentang pemahaman atau pandangan, kemudian juga dari perilaku, dari cara mengontrol dirinya, berkolaborasi, daya pikir itu berbeda-beda. Di pemikiran stimulus respon itu berpikiran semuanya sama. Semua orang sama pemikirannya, gambarannya, pemahamannya. Tetapi ketika kita sudah merujuk pada perubahan teori kontrol, kita membedakan ataupun ternyata setiap orang ataupun peserta didik itu berbeda dalam hal kebutuhan, gambaran, pemahaman, kemudian apa tadi kontrol, kemudian tujuannya berbeda-beda. Maka di sini juga kan tadi dibahas bahwasanya ada berdiferensiasi karena merujuk pada teori kontrol, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan teori kontrol. Kita membedakan setiap kebutuhan, setiap gambaran, setiap
tujuan semua orang itu tidak sama, semua tujuan atau gambaran orang-orang, tetapi berbeda sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh orang tersebut. Lanjut ya, karena tadi terus menerus tentang materi, kita juga perlu hiburan. Di sini saya memiliki ice breaking, yaitu tentang literasi numerasi. Ya, di sini itu saya akan memaparkan impian saya, semoga terwujud ya. Selama 1 tahun saya itu akan melakukan liburan ke luar negeri. Padahal Ciamis kita acan kaubek Pak Haji asli nama. Sok sasabkene di Ciamis ge padahal ieu kok balik ke luar negerinya buat tiasa mulang deui Pak Haji. Ya. Di 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dari 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Berapa hari? Ya. Selanjutnya saya akan ini baru rencana ya. Jadi kita bantu ya rencana saya, berarti saya akan jalan-jalan kemana saja nih dalam 1 tahun. Di bulan pertama saya akan jalan-jalan ke Jerman. Kemudian di bulan ke-12 nanti saya akan jalan-jalan ke Denmark. Berarti di bulan ke-5 kira-kira saya jalan-jalan kemana nih? Myanmar, Malaysia. Iya, bagus. Bude, selanjutnya ya, Bude sudah paham. Berarti Bude boleh pulang dulu. Boleh silent dulu. Lanjut ya. Berarti di bulan ke-8 saya jalan-jalan kemana? Boleh Pak Asjo menjawab? Wah, Bu Rini boleh. Ke Australia. Ya, betul, Australia. Terima kasih. Selanjutnya. Wah, masih bingung. Ya. Berarti kalau di bulan kedua saya mau jalan-jalan kemana? Negara Fuji. Ada Fuji tuh. Iya, boleh disampaikan oleh Budi atau Bu Rini yang sudah paham bagaimana dari clue saya yang sudah katakan kenapa jawabannya harus seperti itu. Karena bulan. Masalah game ya. Jadi cluenya itu Bunia kan mau jalan-jalan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Seperti Januari katanya, bulan pertama ya Pak Asep, Februari bulan kedua. Nah kalau katanya bulan pertama kemana ya, berarti dimulai negara itu dari huruf J. Karena Januari, jadi ke Jepang, ke Jerman. Bulan kedua diawali dengan huruf F, berarti jalan-jalannya ke negara. Sekarang bulan ke-8 Agustus. Nah gitu. Sekarang bulan ke-12 Denmark. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini sudah memaparkan SPG yang sudah tadi saya sampaikan. Ya, bisa kita juga terapkan di kelas ya. Lanjut pada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata apa Bu Ne? Takut salah saya kalau berhadapan dengan guru bahasa Inggris. Ya, disiplin sama ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai dan keyakinan. Itu berarti disiplin itu merupakan tanggung jawab, maupun itu tanggung jawab guru ataupun tanggung jawab murid. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan.
penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Tuh, disiplin itu tidak harus dengan adanya ataupun harus menumbuhkan kesadaran dari murid tersebut atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, kebutuhan dasar itu bukan hanya pada murid di sini, tetapi guru juga yang memiliki kebutuhan dasar atau orang yang ada. Semua orang itu memiliki kebutuhan dasar karena judulnya juga kebutuhan dasar manusia atau segala sesuatu yang ingin ataupun yang ingin didapatkan, yang ingin dilakukan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama bertahan hidup ataupun survival, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, penguasaan atau power, yang terakhir ada kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Betul itu dibutuhkan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu? Betul ya, makanan, apalagi pada dasarnya ya kita bisa hidup, bisa sehat sampai saat itu karena kita ada sesuatu ataupun makanan yang masuk pada tubuh kita yang menjadikan energi, yang menjadikan kesehatan untuk kita. Selanjutnya pakaian, jelas itu ya sangat dibutuhkan sekali setiap waktu kita menggunakannya. Selanjutnya tempat tinggal, jelas tempat peristirahatan kita, tempat kita berkumpul dengan keluarga, itu sangat penting. Keamanan dan kesehatan, jelas tadi berhubungan dengan makanan ya. Kalau makanan yang dimakan kita sudah sesuai ataupun sudah baik, nah maka akan tumbuh keamanan dan kesehatan ya. Keamanan itu berarti dari kita juga memiliki tempat tinggal, merasa aman ya, dengan memakan makanan yang sehat ya, menghasilkan juga kesehatan yang sesuai ya. Jadi harus sesuai apa yang dimakan biar menghasilkan kesehatan katanya. Seperti itu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan. Mau kita dipedulikan? Ya. Kepedulian. Kalau kata Pak Haji kemarin ini isinya semuanya uang saja, makanya sebelum isi sama Pak Haji uang saya duluin gitu, diisi dengan di sini masing-masing ya. Tetapi meskipun itu betul semuanya Pak Haji, makanan, pakaian, tempat tinggal itu semuanya dibeli dengan uang ya, seperti itu. Selanjutnya rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok ya, gitu kan. Seperti murid ya, kalau tidak diajak, tidak dalam kelompoknya dikucilkan, berarti dia itu suka merasa tidak diterima atau tidak mendapatkan kasih sayang ya. Kemudian apalagi tidak dipedulikan, kita itu apalagi kalau datang ke kelas itu benar-benar ya memang harus memperhatikan murid kita ya. Ada yang biasanya kan pas masuk kelas itu ada yang termenung, ada yang bahagia. Nah kalau ada yang termenung, kita perhatikan di sini biar murid merasa dikasih sayangnya atau dipedulikan. Selanjutnya kebutuhan manusia, kebebasan ya, kita perlu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan ya, kita bebas untuk memilih. Sebentar lagi ya kita pemilihan apa tuh? Pilkada ya. Nah kita itu punya kebebasan nanti ya untuk memilih ya. Tapi bukan Pak Haji ya terus di amplopan mah. Ya. Selanjutnya mencoba hal baru ya, mencoba hal-hal yang baru yang inovatif seperti tadi, disesuaikan ya, hal-hal yang baru menyesuaikan dengan kodrat zaman. Sekarang zamannya seperti apa, kita ikuti aja bahasa keluar mah igelan zaman senaya seperti itu. Igelan ke zaman oke ya.
Selanjutnya, mencoba hal baru mampu mengendalikan arah dirinya, tetapi kebebasannya di sini harus dikendalikan. Ya, tidak bebas seenaknya, tapi harus dikendalikan dengan dirinya. Selanjutnya ada penguasaan harga diri. Harga diri perlu dipertahankan ya. Di sini ada penguasaan. Setiap orang memiliki kebutuhan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap ya gitu, seperti itu. Memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, setiap orang itu pasti ingin dianggap. Kemudian karena penguasaan ya ingin menjadi pemimpin, ingin berprestasi, makanya ada istilah berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau dalam berprestasi, saling menunjukkan potensi-potensi di sini karena ingin adanya penguasaan. Biasanya orang lain ketika mengetahui potensi kita ataupun potensi seseorang, maka akan muncul adanya diakui, didengarkan ya, seperti itu. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Tuh kan Pak Haji perlu sekali itu tadi, makanya saya juga dalam belajar ya ada ice breaking biar ada hiburannya karena memang merupakan kebutuhan dasar manusia. Tertawa, boleh tertawa, kita bebas asal jangan tertawa sendiri. Ya, selanjutnya humor. Kita boleh menjadi pribadi yang humoris ya. Humoris tapi kadang cenah humoris jadi garing. Nah, bukan harus seperti itu, tapi humoris dalam hal kita bisa mencairkan suasana ya. Kalau di kelas tidak terlalu tegang. Karena dalam hal ini Ibu sedang memaparkan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kalau setahu saya mungkin ini sudah lebih detail. Kebutuhan manusia itu ada primer dan sekunder, itu yang pernah saya pelajari. Nah, ternyata setelah dijabarkan primer dan sekunder itu ada di sini sudah terangkum. Kaitan dengan proses pembelajaran supaya tidak jenuh, mungkin karena itu juga merupakan kebutuhan manusia. Manusia itu adalah bisa gurunya juga siswanya, dan gurunya harus senang sehingga proses pembelajaran berhasil. Nah, mungkin saya karena Ibu sedang memaparkan ini sebagai dampak bagi kami, mungkin ada salah satu cara untuk memberikan kebutuhan yang berbentuk layanan kita terhadap siswa itu supaya anak itu tertawa. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan contoh ke saya dan nanti akan dipadukan dengan cara membuat tertawa oleh saya. Jadi saya menambah gitu sebelum ke Ibu Doni. Terima kasih. Ya, Pak Haji bertanya bahwasanya bagaimana menciptakan pembelajaran yang memang tadi humoris ya Pak, yang bisa menimbulkan murid itu tertawa caranya. Nah, sebelum saya jawab, boleh oleh Bapak Ibu yang mau menjawab terlebih dahulu, yang pengalamannya mungkin lebih luas ataupun lebih biasa melakukannya. Pak Haji Dede, Pak Ade? Turun karena waktu sebenarnya. Cara atau trik untuk supaya siswa itu bisa tertawa. Nah, ini yang pertama mungkin pengalaman saya itu diberikan suatu kuis atau pertanyaan sehingga siswa tersebut bisa menjawab. Kemudian setelahnya menjawab, seseorang kemudian dilemparkan kepada siswa yang lain. Nah, itu salah satu trik untuk supaya siswa itu bisa tertawa. Salah satu contoh, misalnya saya itu mengajar IPA. Nah, salah satu contoh untuk tertawa IPA, misalnya di pelajaran IPA ada pengukuran. Nah, itu pengukuran tersebut, misalnya saya memberikan pertanyaan atau kuis kepada siswa. Coba tolong, Dek, ini alat ukur
untuk mengukur misalnya meja. Kemudian si anak tersebut itu mengukur dengan salah satu alat yang sederhana yang ada atau yang terdapat pada sifat tersebut, misalnya penggaris. Kemudian anak yang lain, Pak, cenah saya boleh enggak dengan apa tuh namanya yang tidak baku? Misalnya itu dengan menggunakan jengkal kan itu tidak baku. Kemudian anak lain tersebut. Kemudian setelah itu Bapak menyimpulkan ada lagi yang seperti itu, misalnya Pak saya dengan anak. Kemudian anak itu lalu ada lagi yang menggunakan dengan misalnya dengan depak dan lain sebagainya. Maka anak tersebut timbul akan terpancing ataupun anak tersebut akan tertawa dengan sendirinya. Kemudian saya sebagai gurunya itu memberikan suatu reward, memberikan suatu aplaus dengan tepuk tangan ataupun yang lain. Itu pengalaman saya yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Dede yang sudah berbagi pengalamannya tentang pembelajaran yang menyenangkan atau tadi yang menimbulkan murid tertawa katanya ya. Intinya itu tadi menggunakan pengukuran ya, yang murid itu yang diminta menggunakan alat ukur seperti penggaris tetapi malah meminta pakai tangan. Dan tadi yang uniknya ada kata depak ya Pak. Kalau saya itu meski orang Sunda tidak tahu artinya Pak, depak itu apa Pak? Boleh dijelaskan lagi? Depak itu adalah salah satu alat ukur yang tidak baku. Ini untuk depak ini dengan tangan seperti ini. Ini namanya depak. Mungkin anak-anak sekarang kan tidak tahu yang namanya depak, tapi orang-orang dulu itu pasti tahu yang namanya alat ukur dengan menggunakan depak itu salah satu contoh. Jadi maksud pada dia menggunakan orang depannya malah ya, oh berarti depak ini namun bahasa di agama masyarakat ini hasta, pakai hasta ya, depak hasta. Ya, itu dari Pak Haji Jenal ternyata seperti itu. Nah, boleh saya tambahkan juga ya, sebenarnya untuk membuat murid tertawa di kelas itu dengan murid merasa berhasil melakukan suatu eksperimennya yang pernah saya lakukan. Karena saya kebetulan di materi teks laporan hasil percobaan di bahasa Indonesia dan teks laporan hasil observasi yang berhubungan. Nah, murid itu tertawa ketika eksperimennya atau sebuah percobaannya berhasil. Mereka tertawa riang seperti itu, karena pada dasarnya waktu itu kan saya tugaskan murid saya itu mencari, boleh mencoba dari apa saja yang alat-alat ataupun bahan sederhana kita lakukan sebuah percobaan ataupun observasi. Nah, mereka itu membawa masing-masing dari rumahnya yang akan mereka uji cobakan ataupun mereka observasi. Nah, ketika di kelas ya Bu video. Nah, ketika di video pun mereka sangat bahagia ternyata ya. Jadi memang pembelajaran yang berpihak pada murid atau menghamba itu ya memang harus ya seperti itu, karena pada zamannya sekarang anak itu suka foto ataupun video gitu kan. Mereka itu senang beria ketika sebuah eksperimennya berhasil, ternyata mereka dengan bisa senyum, tertawa dan berteriak gembira dengan tepuk tangan yang luar biasa seperti itu Pak. Kalau saya melakukan sebuah eksperimen, ketika menunjukkan ketertawaannya atau keriangan murid kita itu dilihat dari ketika mereka berhasil melakukan sebuah eksperimen. Boleh? Bapak tadi Pak Haji mau juga? Ya, saya mau berbagi. Iya. Harus bikin kita ketawa. Ya, alhamdulillah salah satu contoh tadi disampaikan oleh Pak Dede dan berarti menambah bagi saya pribadi bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran itu semakin menyenangkan tapi tidak kebablasan. Ini ada sebuah pengalaman, dalam hal ini sering saya lakukan ketika tes awal ataupun yang dinamakan pretest.
Nah, dalam aplikasi ini tapi tidak dilaksanakan di awal oleh saya, tapi kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Namanya juga bukan tes awal atau begitu, Pak. Apa yang saya sampaikan membuat suasana ini saya juga dapat menyusun oleh saya sendiri, dalam artian kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi dan dapat kita layani. Di antaranya siswa itu bisa menyimak apa dari sebuah cerita, mendengarkan dulu, kemudian menyimak, menelaah, bahkan mengandung teknologi, sains bahasa sekarang. Ceritanya adalah seperti ini. Mohon rekan-rekan, adik-adik didengarkan, karena ini harus ada peragaan. Peragaannya adalah sebagai berikut. Pertama saya masuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau gitunya absen itu ini. Kemudian saya sendiri tertawa. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulan. Kalau saya singkat optik bilbul, begitunya Bu. Ku sabab tegang yang udah kayak gitunya. Tah hiji menurut tegang nama, hiji nomor gendut belenu merenya, dua kumisna kagegel itu bisa berlama, kagegelnya aja itu teh Bu. Jadi suatu waktu kan dicentrikeun babi. Nah, itu teh berlangsung teh ditawas babi teh. Ngarti teu cacing teh. Ngerti kompak ada ditanya hiji-hiji kan iya ya tah ini ya suasana kebetulan tertawa gitu. Urang kayak apa? Dede jeung Bajenal beda apa yang beda macam merenya. Datar dahar. Katalah budak kata gitu ya beda ya. Bajenal sama dahar wae. Jeung si itu. Kaget gitu teh nyabuah itu kan operasi hitungnya ditaros wah teh cik lamun ayeuna pajenal ek naon munding teh aya opat aris di suara teh panu ieu eta munding no opat ceulina aya sabaraha jeung sia teh opat sabaraha ceulina no opat munding bingung. Nah gitu baru datang Bu. Nah aku sahabat loba nu bingung ditungtungan terakhir cik ari parangina luar kan anakna ai sabaraha cik teh dijawab teh opat naon ngaranna kan ngahaha katanya Bu hiji eta nu hiji deui nya nu hiji deui mah nepi ka ayeuna anu teh kan paliling suaminya kuliah dugi kalinya ingetin kemu gitu ya. Jadi lamun kapajenna teh pernah sok aya sirina teh tarik ke macam puisi teh sanes dikukur kieu nya biasa non serius gitu. Baiklah, dengarkan sebuah cerita pengalaman saya anak-anak. Saya akan berbagi cerita masa lalu waktu saya sekolah di SMP. Ceritanya nanti kieu pada suatu hari juga soal makrem. Saya pergi ke ladang untuk mencari kayu bakar. Di perjalanan saya melihat kebun tanaman masyarakat yang menanam ubi rambat dan dia boleh disebutkan. Karena saya punya anggapan itu adalah kebun saya, maka tanpa pikir panjang akhirnya saya ambil boleh tersebut lalu aku makan. Itu dan tak lama kemudian dalam perut saya seolah-olah ada sesuatu yang mendorong ke seluruh dinding.
Kira aku tak lama kemudian ada hal-hal yang aneh di dalam perut saya, sehingga perut saya kembung. Nah, akibat makan gulai tersebut, perut saya kembung. Akhirnya saya berhenti di suatu tempat sambil membungkuk. Saya rasakan ini ada tenaga semacam dari dalam endogen. Itunya kayak kamu tadinya kayak gitu. Tapi di sekeliling dinding ini ada yang lemah di bawah, dan udara keluar dengan bunyi dut ini tuh dut. Aku pegang suara tersebut. Aku katakan bumi bulat. Jari tangan ada 5, aku kibaskan, maka semua terbagi udara yang sedang tadinya ngadolin mana. Jadi dekir bumi bulat, Pancasila ada 5, benar beriman agama subversif ya Bu. Jadi gitu jadi lagi jadi dia ada tangan. Jadi dia tahu tina eta lamun kupa amat ya mah teknikna teh. Jadi proses terjadinya letusan gunung itu karena ada tenaga dari perut bumi, namanya tenaga dari dalam hidrogen. Nah, dinding di luar tanah materialnya. Tah, aya di luhur dolong mah kan terjadilah letusan gunung dengan membawa material. Nu urang oge kadang-kadang kari-kari teh sok bawa material. Jeung ukur naknya lah gitu tahu lah gitu. Ya, terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan pengetahuannya ataupun pembelajaran untuk kita, memberikan pembelajaran yang humoris ya, karena memang kebutuhan dasar manusia. Humoris terus membuat tertawa, karena tadi ada apa ya dari dalam ya terjadilah keluar itu teh. Kalau dalam cerita itu mah kan itu teh ciri-ciri orang nuberehan ya Pak, atau berbagi jadi berbagi ya, berbagi ya, karena ya tadi Pak bahwasanya memang kalau ada hasil dari sesuatu bagikan ya Pak, mau itu dari dalam perut ataupun dari mana, nah dibagi-bagi biar semua orang juga merasakannya. Ya. Lanjut yang tadi Ibu Ambar. Di sini langsung saja ya saya jelaskan. Di sini bisa saja dari kebutuhan doni itu ingin memenuhi semuanya 5 kebutuhan dasar. Bisa saja tadi di sini doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Kalau kita hanya menebak ya, tidak menanyakan langsung pada doni, bisa saja menjadikan beberapa persepsi pemahaman. Nah, bisa saja di sini doni itu bertahan hidup mungkin karena dia lapar, tidak membawa bekal dari rumah. Bisa saja seperti itu. Bisa juga doni itu membutuhkan kasih sayang, rasa diterima ataupun dipedulikan karena dia kurang kasih sayang di lingkungan keluarganya. Maka dia mencari perhatian kepada teman-temannya dengan selalu meminta makanan kepada teman-temannya ya, sehingga dia itu menjadi bahan pembicaraan, jadi perhatian. Selanjutnya ada, bisa saja kalau kita tidak bertanya, doni itu membutuhkan kebebasan ya. Dia itu mungkin saja bosan dengan bekal yang diberikan ibunya di rumah, jadi dia meminta bekal temannya. Bisa juga penguasaan, merasa ingin dianggap atau harga diri ya. Jadi biasanya karena ingin dianggap gagah, makanya di situ doni juga menjahili atau meminta makanan temannya dengan paksa, sehingga mereka teman-teman bisa takut. Selanjutnya kesenangan ya, bisa saja mungkin
Doni itu iseng karena dia senang menjahili temannya ya. Kalau kita melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, tetapi kita akan bahas selanjutnya ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan Doni, kita harus melihat motivasi ataupun motivasi intrinsiknya ya. Untuk apa ya Doni melakukan hal tersebut, ataupun ini bukan hanya pada Doni tapi motivasi perilaku manusia, berarti semua orang. Di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, intrinsik itu berarti motivasi yang baik yang ada dalam diri atau yang lahir dari dirinya pribadi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri atau dia menanamkan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Selanjutnya kalau ekstrinsik itu dorongan dari luar ya, atau motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan kalau ketidaknyamanan atau hukuman itu dari orang lain. Nah, berarti yang dilakukannya sesuai dari dorongan luar untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Itu memang motivasi yang tumbuh dari luar, bukan dari motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid ataupun tumbuh dari dalam diri manusia. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini tadi berhubungan dengan kasus Doni juga ya. Kita bisa menggunakan konsep ini. Ada yang lebih tepatnya ini yang mana coba yang kita harusnya lakukan? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, restitusi ya. Jadi kita bisa memahami, kan kalau tadi menebak-nebak ya dengan apa yang telah dilakukan Doni, kita bisa saja menyebutkan 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni. Tetapi ketika kita memilih restitusi seperti itu, berarti kita akan mengetahui lebih jauh alasan ataupun kebutuhan dasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh Doni ataupun oleh setiap manusia, ataupun karena di sini terlibat permasalahan Doni, kebutuhan dasar Doni. Selanjutnya di sini hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Biasanya hukuman itu terjadi reflektif ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Contoh, anak datang terlambat, kita langsung menghukumnya dengan lari mengelilingi lapangan. Nah, itu hukuman secara tiba-tiba ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, ini karena hukuman itu bentuknya tidak direncanakan ya, secara tiba-tiba. Selanjutnya bersifat satu arah. Maksud bersifat satu arah di sini hanya diinginkan oleh guru ya. Hukuman itu hanya diinginkan oleh guru atau seorang penghukum, tapi tidak diinginkan oleh orang yang dihukumnya. Selanjutnya berupa fisik, psikis ataupun hukuman ya. Biasanya kalau hukuman itu ya, kalau tadi fisik atau psikis, bisa fisik lari ya. Kemudian kalau berdiri di depan kelas ataupun di tengah lapangan, nah itu berbentuk fisik atau psikis hukuman yang berupa hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi terencana, sepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, tetapi masih ada kekurangan nih kalau konsekuensi ya, karena murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun itu awalnya kesepakatan bersama. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya, jadi mengatur, memonitor murid dari tidak karena motivasi murid tersebut sendiri ataupun bukan karena motivasi intrinsik murid tersebut. Kemudian yang lebih tepat itu tadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Kita temui ataupun panggil, tanyakan apa alasannya ya. Kemudian kita memberikan saran pada murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya atau masukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian mengajarkan proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ya. Jadi dikembalikan kepada murid untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada putaran video? Nggak, langsung saja. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Bukan peraturan kelas. Mau berpendapat dulu atau mau saya paparkan? Ya.
Kalau peraturan kelas itu biasa yang kita lakukan itu sebelum kurikulum merdeka, ya. Tapi setelah kita mempelajari mengenai kurikulum merdeka dan dampak positif dari keyakinan kelas, maka ketika kita membuat suatu kesepakatan di kelas, itu bukan peraturan lagi tapi berdasarkan atas keyakinan kelas yang dibentuknya dari kesepakatan kelas, yaitu apa yang tumbuh dan timbul dari keinginan siswa yang ada di kelas itu untuk kebersamaan atau kedisiplinan bersama supaya dalam pembelajaran itu terlaksana dengan lancar dan baik. Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk Bude yang sudah memaparkan tentang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Nah, di sini kembali ke motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Berarti kalau keyakinan kelas itu masuknya ke motivasi intrinsik ya. Kalau tadi peraturan berarti ke motivasi ekstrinsiknya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ya. Di sini untuk membentuk keyakinan kelas diantaranya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena dipercepat ya, ini sebenarnya ada contoh keyakinan kelas. Lanjut ke penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi yang sudah dibahas juga, restitusi yang dipilih untuk menyelesaikan kasusnya Doni. Di sini dibenarkan bahwasannya segitiga restitusi itu diantaranya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini untuk menghasilkan ataupun ketika melakukan restitusi pada murid yang melakukan kesalahan, nah ini akan menghasilkan pengetahuan kita tentang kebutuhan yang dimiliki murid, kebutuhan yang diinginkan oleh murid yang bermasalah tersebut. Jadi memang ini restitusi adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita ketika menghadapi murid yang memiliki masalah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga bermanfaat, semoga kebaikan Bapak Ibu juga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.